Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kita jumpa kembali dalam lanjutan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu hati, kita mulai di dalam doa. Mari ambil sikap dan posisi berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan lanjutkan materi pembelajaran kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya memahami dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Kami juga berdoa buat orang tua dan seluruh anggota keluarga, kiranya di dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anakku, tentu kalian sudah bersiap diri untuk pagi hari ini. Kita boleh melanjutkan pembelajaran dengan topik kita pada hari ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini adalah bahwa siswa atau kalian memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Ya, jadi memahami Allah itu sebagai pembaharu, pengubah kehidupan manusia dan alam. Dan indikator pembelajaran adalah menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri kedewasaan pribadi dan iman. Inilah kompetensi dasar indikator pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pengantar atau introduksi bagi kita adalah setiap orang diberikan tanggung jawab. Jadi setiap individu ada tanggung jawab dalam dirinya. Dan tanggung jawab itu sesuai dengan ukuran ataupun mungkin usia. Jadi tanggung jawab seorang anak tentu bedalah tanggung jawab dengan seorang orang tua. Tanggung jawab remaja tentu beda dengan tanggung jawab adiknya yang masih kecil. Tapi pada intinya semua kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu ada tanggung jawab yang besar, ada tanggung jawab yang sedang, ada tanggung jawab yang kecil. Ya, jadi kalau tanggung jawab yang besar berarti jika tidak dilakukan konsekuensinya besar. Tanggung jawab sedang, kalau tidak dilakukan konsekuensinya sedang. Tapi apapun itu, setiap tanggung jawab yang tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tentu terjadi kesalahan. Maka dalam setiap kesalahan pasti ada konsekuensi akibat ya dari kelalaian kita, kealfaan kita. Nah, tanggung jawab itu erat hubungannya dengan kedewasaan seseorang. Anak-anak tanggung jawabnya tentu beda dengan dewasa. Ya kan? Orang tua memberikan tanggung jawab kepada adikmu dan kamu pasti beda. Mungkin adikmu yang masih kecil tidak dituntut, tidak disuruh orang tua untuk beres-beres rumah. Tetapi buat kamu diberikan tanggung jawab untuk bisa membersihkan, membereskan, memberikan adikmu makan, merawatnya. Ya kan? Jadi tanggung jawab erat hubungannya dengan kedewasaan seseorang. Tanggung jawab pemimpin tentu beda dengan rakyat biasa. Ya, tanggung jawab presiden tentu beda dengan tanggung jawab rakyat biasa. Orang dewasa dituntut tanggung jawab lebih besar. Ya, saya sebagai guru
dituntut tanggung jawab lebih besar daripada siswa. Saya harus memastikan kalian mendapatkan pembelajaran. Saya harus masuk ruang diskusi menjawab setiap pertanyaan. Saya harus mengoreksi setiap mungkin penugasan, catatan. Saya harus memberikan nilai dari tugas-tugas yang kau kirimkan. Tentu tanggung jawab seorang pemimpin beda, ya, lebih besar dari orang yang dipimpin. Berani berbuat, berani pula untuk bertanggung jawab, ya. Jangan seperti istilah lempar batu sembunyi tangan. Ya, berani berbuat, ya, kita harus berani bertanggung jawab. Ya. Jangan lari dari tanggung jawab. Ya, itu tidak dewasa. Nah, tanggung jawab seorang remaja. Remaja itu ataupun siswa seperti kalian ini kelas 10 SMA punya tanggung jawab, ya. Tanggung jawabmu sebagai seorang siswa adalah belajar dengan baik, mengikuti PJJ dengan baik, mengerjakan setiap penugasan yang diberikan guru, bayar SPP, menaati disiplin dan peraturan yang sudah diteken orang tua pakai materai 10.000. Nah, itu tanggung jawab sebagai seorang siswa. Ya, selanjutnya ia bertanggung jawab mempersiapkan diri, ya. Remaja itu bertanggung jawab mempersiapkan diri untuk mengupgrade, untuk mengembangkan, untuk mempersiapkan kapasitas diri. Seperti kalian sekarang ini kelas 10 bersiap untuk naik kelas 11. Di kelas 11 materi pembelajarannya lebih rumit, lebih sulit. Jadi kalian mempersiapkan diri, itu tanggung jawab remaja. Apalagi tanggung jawab remaja? Tanggung jawabnya ia menjadi panutan buat adik-adiknya. Kau di rumah sebagai seorang anak paling besar, kau harus jadi contoh dan panutan buat adik-adikmu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat akan ditiru oleh adikmu. Kalau kau seorang yang rapi pembersih, maka adikmu akan meniru seperti itu. Tapi kalau engkau seorang yang penjorok, malas bangun, adikmu juga melihat contoh buruk dari kakak dan abang-abangnya. Apalagi ia harus menjadi mitra. Remaja, tanggung jawabmu harus bisa menjadi partner, harus bisa menjadi sahabat. Engkau teman orang tua untuk meringankan beban mereka. Paling tidak untuk pekerjaan rumah, mamamu tidak repot lagi. Kau sudah bisa menjadi mitra membersihkan lingkungan rumah, menyuci piring, memandikan adik-adikmu, memasak nasi, mempersiapkan perlengkapan kerja orang tuamu. Sehingga beban orang tuamu akan mengalami keringanan karena kau sudah menjadi mitra, menjadi bagian yang sangat-sangat mendukung untuk proses orang tuamu bisa maksimal dalam pekerjaannya. Apalagi remaja punya tanggung jawab kepada negara. Engkau harus menjadi warga negara yang patuh pada aturan dan konstitusi. Engkau harus bisa menjadi warga peduli lingkungan. Jangan kau buang sampah sembarangan. Tanggung jawabmu menjaga lingkunganmu asri dan tetap sehat dan tetap bersih. Lalu tanggung jawabmu yang berikutnya kepada gereja. Engkau harus menjadi bagian di dalam pelayanan gereja lokal, mengambil peran di dalamnya. Nah, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah berkata begini, jangan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh negara Anda untuk Anda, melainkan tanyakanlah apa yang dapat Anda lakukan bagi negara Anda. Anak-anakku mungkin sekarang sudah bisa menyikapi dan menilai ada sekarang tokoh-tokoh politisi, tokoh-tokoh negarawan yang banyak menuntut dan komplain. Ia banyak menghembuskan isu-isu mencoba menjatuhkan. Nah, ini tidak benar. Kita harus berkontribusi buat bangsa dan negara kita. Kita harus memberikan dharma bakti kita, memberikan apa yang bisa kuperbuat buat bangsa dan negara ini. Ya, John F. Kennedy berkata, jangan tanya apa yang negaramu sudah berikan, tapi tanyalah apa yang sudah kau berikan kepada negara. Ya, ini bicara pengabdian. Nah, akibat dosa pada manusia, manusia membuang tanggung jawabnya kepada orang lain.
Ya, terkesan manusia cuci tangan untuk setiap kesalahan yang ia perbuat. Manusia berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Adam saat jatuh dalam dosa menyalahkan Hawa. Saat Hawa ditanya menyalahkan ular. Ciri manusia yang berdosa adalah tidak bertanggung jawab atas hidupnya dan cenderung menyalahkan orang lain. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka lari dan ketahuan bahwa mereka telanjang. Lalu mereka bersembunyi dan mengambil daun-daun menutup ketelanjangannya. Lalu Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Jawabannya tidak sinkron. Ia berkata, perempuan. Lalu Allah bertanya kepada Hawa, apakah engkau memakan buah pohon yang kularang? Hawa menjawab, ular. Jadi inilah tipe manusia kalau sedang jatuh dalam dosa, mereka tidak bertanggung jawab dan cenderung menyalahkan situasi atau orang. Selanjutnya, hidup bertanggung jawab itu penting. Karena Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan hati nurani dan akal budi, akal pikiran yang dapat menimbang mana benar dan mana yang salah. Karena Allah rindu manusia ini menjadi wakil Allah mengelola ciptaan, maka diberikanlah manusia itu mandat ya untuk menguasai bumi. Manusia menjadi mitra Allah, jadi mesti bisa dipercayakan tugas. Dalam kitab Kejadian, kepada manusia diberikan mandat untuk menguasai ciptaan. Tetapi manusia salah. Manusia telah mengeksploitasi alam dan ciptaan untuk memenuhkan nafsu dan kepentingan untuk kelompok dan dirinya sendiri. Contoh kehidupan bertanggung jawab di lingkungan rumah tangga adalah ketika kamu dipercayakan orang tua mengerjakan sesuatu, misalnya beres-beres rumah, kau mengerjakan dengan baik. Ketika orang tua suruh engkau menjaga adikmu, kau rawat dengan baik, kau mandikan, kau bersihkan, kau kasih makan. Itu contoh tanggung jawab di lingkungan keluarga. Apalagi mematuhi aturan dan perintah nasihat orang tua. Ya, belajar di rumah, itu tanggung jawab di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan sekolah apa? Engkau menaati guru, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Di lingkungan gereja berkontribusi terhadap pelayanan, bersihkan gereja kah, ikut pelayanan, mengajar guru sekolah minggu, main musik dan lain sebagainya. Nah, untuk lingkungan tempat tinggalmu, ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, tegur. Bersihkan dimulai dari lingkungan kita. Ya, ini contoh bertanggung jawab. Apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan oleh Allah. Misalnya merawat lingkungan. Jadi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi pribadi bertanggung jawab. Tetapi terkadang kitalah yang memilih tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita sembrono, teledor, dan suka troublemaker, ya, merusak. Tuhan merindukan manusia menjadi mandataris atau wakil Allah di bumi untuk menguasai ciptaan, bukan mengeksploitasi sesuka hati untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Jadi manusia memberikan mandat untuk mengelola keberlangsungan hidup ciptaan dengan penuh tanggung jawab, bukan merampas dan mengeksploitasinya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok-kelompok tertentu. Ini saja penjelasan pada hari ini buat anak-anakku. Semoga kalian boleh tercerahkan dan dapat pemahaman dan mendapatkan hal yang baru dari materi kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar. Kiranya apa yang kami pelajari, konsep-konsep ini boleh menjadi rema, kami boleh melakukan menjadi pribadi atau siswa anak yang bertanggung jawab di lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat gereja, ya Tuhan, bangsa dan negara. Terima kasih, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, kita selesai. Pada saat ini tugas kalian adalah tugas praktek. Tugasnya adalah membuat video menyanyikan salah satu lagu rohani. Kau videokan dengan menggunakan kostum sekolah,
Ya, kalau bisa menggunakan instrumen musik lebih bagus, kalaupun tidak nggak apa-apa. Kau videokan, kau menyanyikan lagu rohani untuk nilai praktek PH1. Terima kasih dan salam sehat. Salam.